Kita tekan ini ya, gitu. Lalu kita biarkan sampai dia berhenti. Jadi teman-teman, tadi waktu baru saya isi ini penuh, jadi nggak ada rongga. Ini setelah proses penarikan tinta, ini sudah mulai turun ini ya. Jadi dia sudah masuk ke selang-selang, masuk ke head printer. Tunggu sampai semua terisi siap, baru nanti bisa di print. Jadi ini sudah berkurang nih ya. Jadi dia sudah turun di tabung-tabung ini, sudah mulai turun dia. Artinya tintanya sudah masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau install printer mereknya Epson seri L3210. Ini sudah siap laptop di sini, siap print baru ini ya. Kita mau install dulu. Kita keluarin dulu isinya. Ini ada tinta, kabel USB, kabel power, CD installer ya, kemudian printer itu sendiri. Kita keluarin dulu. Nah, kita singkirkan kartonnya. Teman-teman, oke, seperti ini penampakannya. Kita siapkan kabel-kabelnya dulu ya. Kabel power ini kita buka dulu teman-teman. Colok di bagian belakang, kemudian kabel USB, USB 2.0 ini ya. Kita colok di sini. Ya, sudah. Kita buka dulu, ada apa di dalam, aman. Kita buka sini, plaster-plasternya kita keluarin ini. Ini tintanya masih kosong ya teman-teman, belum diisi ya. Nanti kita isi ya. Ini warnanya ada 4 warna ya. Ini tinta original bawaannya. 1, 2, 3, 4. Jadi warnanya itu black, hitam ya. Kemudian C, cayenne, biru ya. Kemudian yellow, kuning. Kemudian M, merah ya. Di sini ada tulisannya biasanya teman-teman. Oh, di sini teman-teman ya. Itu di sebelah sana. Jadi ada BK itu black, Y itu yellow, M itu merah, C biru ya. Kita isi dari hitam dulu. Cari yang black. Ini yang black ya. Ini black.
Oke, kita buka dulu. Oke, kita isi ya. Kita tusuk aja di sini teman-teman, black. Nah, ini langsung ngalir ya. Nanti kalau penuh dia berhenti sendiri ya. Sambil kita lihat levelnya di bawah. Jadi nanti dia akan memenuhi ini apa, penampungannya atau tabungnya. Kalau sudah penuh dia akan berhenti sendiri sampai habis biasanya ya. Oke, penuh teman-teman ya. Penuh, kita tarik aja, dia langsung nutup sendiri klepnya ini. Lalu kita tutup. Kita buka yang kedua. Yang kedua warnanya yellow. Ini yellow ya, yellow. Kita buka. Lalu kita masukkan ke sini. Sekali lagi jangan sampai salah. Y ya, yellow. Oke. Nah, dia ngisi sampai nanti dia penuh teman-teman ya. Nah, sudah penuh dia berhenti sendiri. Oke, kita tunggu sampai dia penuh. Nah teman-teman, ini kalau salah memasukkan tinta itu akan kacau balau nanti ya, kan jadi masalah fatal. Jadi teman-teman kalau mengisi tinta pada saat melakukan install awal itu benar-benar jangan sampai salah. Oke, yellow penuh teman-teman, yellow penuh, kita angkat. Lalu yang ketiga itu adalah M ya, merah. Yang ini M, merah. Kita ambil merah yang ini. Nah, kita buka, kita isikan merah. Masuk dia. Merah teman-teman ya, lagi ngisi ini. Nanti yang terakhir Y, yellow ya. Sorry, C ya. Atau apa ini, biru. Ya ini pas mau sholat isya teman-teman ya, sudah bunyi tarhim di masjid. Kita isi satu kali lagi yang terakhir, lalu nanti saya sambung lagi videonya ya. Oke, sudah penuh, kita angkat. Kita isi tinta terakhir yaitu warna biru ya, atau crayon di sini. Ini kita tutup. Sekarang C, ini C ya. C kita masukkan sini. Ya, masuk dia. Tunggu sampai penuh. Ini teman-teman pada saat sering dipakai lalu tintanya berkurang, saat
isi ulang juga hati-hati, jangan sampai salah memasukkan warna tinta, karena akan jadi malapetaka. Malapetakanya itu apa? Nanti warnanya kalau sudah tercampur akan kacau balau, dan mungkin harus dibawa ke tempat servis, dan itu harus cuci kuras ya, dikuras, cuci tabung, cuci selang-selang dan segala macam. Bahkan bisa jadi head printernya rusak ya. Kalau printer Epson begini, head printernya itu harganya sekitar 1 juta lebih ya, hampir 2 juta. Nah itu masalahnya, jangan sampai head printernya rusak karena kesalahan mengisi tinta. Oke teman-teman, sudah penuh ini, saya cabut, selesai, kita tutup, kita install dulu ya. Kita nyalakan laptopnya. Biar aku kelihatan. Lihat aku. Kemudian kabel USB-nya ini. Kamu USB. Kemudian kita pakai Ya. CD installernya ya. Kita masukkan ke komputer. Saya nggak tahu ini saya punya CD-ROM masih bisa baca nggak. Nah, jarang dipakai ya. Masukkan. Kita tutup aja semua. Kita buka drive CD-ROM. Tidak terbaca teman-teman ya. Ya teman-teman, karena ini CD drivernya nggak bisa terbaca, CD-ROM-nya nggak bisa baca ya, nggak bisa baca apa ini CD-nya. Saya coba download ya dari web. Kita download. Jadi di sini Epson Web Installer for Windows Driver and Utility Full Pack. Kita download. Kita setujui ya. Ini sudah terdownload. Oke, kita jalankan. Nanti kalau minta colok apa kabel itu, kita colok ya. Nah ini kita teman-teman nanti sampai finish ini ya. Jadi ada lisensi agreement, kemudian select option, setup, installation, check function, finish, sampai finish ya nanti ya. Kita setujui saja, accept ya, kemudian yes. Oke, kita next. Ada notifikasi apakah tintanya sudah diisi. Jadi saya pastikan tinta sudah diisi, kita centang, lalu kita next. Ini sudah dalam keadaan terhubung ya, kabel USB nya kita sudah hubungkan, sehingga begitu kita klik next dia langsung mendetek ke sana. Lalu ini download driver dulu secara online, karena tadi CD drivernya nggak terbaca karena CD-ROM di laptop saya sudah
nggak bisa membaca, makanya saya install lewat online. Jadi ini kita akan install full instalasi ya. Ya ini teman-teman, proses download sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke install ya. Install scan driver, install printer gitu. Terus posisi printernya itu lampunya masih merah, biarin aja ya, nggak usah dikorek-korek. Jadi tadi dinyalakan, dinyalakan, isi tinta, terus biarkan saja dalam keadaan lampu indikator yang sebelah kanan tuh merah. Kita konsentrasi ke proses instalasi. Nah ini tadi pengecekan kabel USB, dia langsung lanjut karena sudah mendetek kabel ya, sudah mendetek hubungan dari laptop ke itu, ke printer. Nah ini kita klik install ya teman-teman. Ini biarkan saja default aja, install. Teruskan sampai tahapan selesai. Ini lagi download Epson Scan OCR komponen. Jadi teman-teman ini install full ya, install lengkap ya. Jadi nanti scan-nya bisa dipakai, printernya bisa dipakai, kemudian update-update software juga dipakai. Kita tunggu sampai prosesnya betul-betul sampai di sini ya, finish. Jadi teman-teman, untuk install full begini memang agak lama prosesnya ya, tapi nanti lengkap ya. Ini sudah sampai ke Epson Scan Smart, Epson Foto dan lain segalanya ada ya, lengkap. Nah ini sudah sampai di sini teman-teman, kita bisa tekan ini ya, gitu. Lalu kita biarkan sampai dia berhenti. Dia ngisi ya, ngisi tinta dari dari tabung ini ke selang-selang dan ke tempat head sana. Nah kita biarkan sampai dia berhenti teman-teman. Agak lama teman-teman dia, karena proses pertama atau proses awal pengisian selang-selang dan head printernya ya. Jadi teman-teman, tadi waktu baru saya isi ini penuh, jadi nggak ada rongga. Ini setelah proses penarikan tinta, ini sudah mulai turun ini ya. Jadi dia sudah masuk ke selang-selang.
masuk ke selang-selang, masuk ke head printer. Tunggu sampai semua terisi siap baru nanti bisa di print. Jadi ini sudah berkurang nih ya. Jadi dia sudah turun di tabung-tabung ini. Sudah mulai turun dia. Artinya tintanya sudah masuk ke dalam. Dia jalan ya, sobat. Lama sekali nunggunya ya. Nah, dia sudah mulai bunyi lagi. Lama juga nunggunya ya. Nah, tuh. Udah berhenti. Kita akan coba ke sini. Teman-teman ya. Kita akan print test ya. Print test. Kita klik. Langsung jalan ya. Langsung jalan tuh. Nah, keluar nih teman-teman ya. Langsung jadi tintanya sudah siap, maka bisa dilanjutkan ke sini. Kita close ya, kita close, lalu kita naik. Kita naik, di sini ada tulisan please wait, do not turn off. Silakan tunggu, jangan dimatikan. Nah, kita tunggu ya. Oke, kita naik lagi ya. Kita start. Ini langsung update ya. Update L3210 series USB. Jadi ini lengkap saling misalnya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya printernya sudah sering dipakai, lalu teman-teman mau nginstal laptop supaya connect ke printer, maka proses ini tidak perlu dilakukan. Tinggal teman-teman maunya diinstal driver saja atau dengan scan atau dengan yang lain-lain. Kalau misalnya mau cepat, install driver saja bisa dipilih ya. Maka nanti instalnya cepat sekali dan dia hanya untuk ngeprint saja ya. Kalau ini lengkap, jadi saya prosesnya agak lama, termasuk menyiapkan tinta di printer tadi juga sangat lama. Kita klik finish, please wait, suruh tunggu lagi, kita tunggu ya. Jadi kalau teman-teman install printer pertama memang harus sabar, apalagi tinta belum pernah diisi. Ini ASME letter. Nah, kita centang, kita exit. Ini masuk di web, kita tutup tadi webnya ya. Tutup. Kita akan coba ngeprint. Oke, teman-teman, kita akan coba cetak berwarna ya. Ini. Kita print. Kita printer ya. Kita akan lihat warnanya seperti apa. Nah, itu udah keluar. Wow, keren. Nah, tuh warnanya mantap. Oke, teman-teman, demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.